Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Fania, NPM 27 dan rekan saya. Saya Nindya Dewi Nariswaren, PM60. Kami dari kelompok 13 yang membuat aplikasi Purple Pink Store, di mana itu intinya kegiatan jual beli yang terjadi bila kita ingin membeli atau menjual dan mengelola produk ice cream. Lalu latar belakang kami membuat aplikasi jual beli es krim, di sini kami terinspirasi dari website Lowe's yang merupakan merek es krim yang paling disukai di dunia, dan Lowe's ini merek es krim dari PT Unilever Indonesia. Nah, Lowe's ini juga menyediakan fitur-fitur yang sangat menarik dan lengkap. Untuk websitenya sudah ditulis di sini, mungkin mengunjungi. Lalu untuk fitur pembelian tuh cuma disediakan kontak untuk membelinya. Lalu kami di sini akan membuat toko online es krim yang dapat pembelian langsung secara online. Ya, selanjutnya di sini saya akan menerangkan secara singkat mengenai aplikasi web Purple Pink Store. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kami juga menggunakan perangkat Bootstrap itu yaitu sebuah template website mengenai aplikasinya. Di sini kan aplikasi penjualan atau e-commerce. Purpose Pink Store adalah aplikasi yang membantu pelaksanaan proses bisnis di perusahaan es krim. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan dalam menjalankan fungsi dan proses bisnis sebuah perusahaan es krim itu sendiri, antara lain mengurangi redundansi data, mempercepat proses penjualan, pengiriman, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi ini yaitu untuk admin sendiri, ada untuk menerima pembayaran, mengelola data produk, dan mengelola data pelanggan. Untuk pelanggan yaitu yang pertama dapat melakukan pencarian barang yang ada, lalu memilih barang yang akan dibeli. Yang ketiga, pelanggan bisa menambah atau mengurangi pembelian, atau juga bisa disebut mengedit pembelian barang sendiri itu. Lalu yang keempat, pelanggan dapat melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Yang kelima, yaitu pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun, login, dan logout. Di sini ditampilkan desain database yang kami buat, yaitu pertama chart atau keranjang, itu ID-nya berapa, order ID-nya berapa, user penggunanya berapa, ID-nya berapa, tanggal ordernya, dan ada juga update status, kita mau membeli, diproses, dikirim, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk database produk itu mulai dari ID produk, kategorinya berapa, namanya produknya apa, terus gambar yang akan tertampilkan di website itu terkoneksi dengan database, deskripsinya, misalnya deskripsi mengenai rasa, terus ada rate, penilaian itu keunggulan dari produknya misalnya, terus ada harganya, harga sebelum promo sama harga sesudah promo misalnya. Terus tanggal produk itu akan dikeluarkan ke pasar atau tanggal penjualannya. Terus untuk metode pembayaran itu kita ada 3, Bank BCA, Mandiri, Dana misalnya. Terus nomor rekeningnya, ada logonya juga. Terus atas nama perusahaan kita itu Purple Pink Store. Terus penggunanya itu dari user ID-nya, nama lengkapnya, email, password, nomor telepon, alamat, tanggal join menjadi member atau user, terus kemudian role itu perannya dia apa, terus login itu dia aktivitas loginnya, terus detail order atau detail penjualan tuh ada detail ID-nya, order ID-nya, ID produknya, dan total pembelian suatu produk itu sendiri.
untuk desain aplikasinya sendiri, di sini kami melampirkan beberapa desain untuk aplikasi webnya. Nah, yang ada di sebelah sini yaitu untuk desain di admin. Di sini kami menampilkan untuk halaman utama adminnya, home adminnya, dan untuk list produknya. Lalu untuk bagian pengguna atau pelanggan, di sini kami melampirkan beberapa saja, yaitu ada home. Nah, di sini menggunakan slide gambar, jadi bisa berubah-ubah nanti. Lalu untuk produknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan mempraktekkan secara langsung penggunaan aplikasinya, dan nanti kami akan berbagi dua peran, yaitu saya sebagai admin dan Elsa sebagai pelanggannya. Saya Elsa Fania. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana aplikasi Purple Pink Store dijalankan di sisi peran saya sebagai customer atau pelanggan. Pertama, gimana kita membuka aplikasinya? /purple pink store. Beginilah tampilan aplikasi dari kelompok kami. Sebelumnya, misalnya saya belum mempunyai akun, saya harus mendaftar dulu akunnya. Misalnya nama saya Elsa Fania Elsa ya. Nomor telepon 0811112233. Kemudian alamatnya misalnya Surabaya. Email loginnya saya mau pakai misalnya Fania Elsa gmail.com misalnya. Terus ini passwordnya, saya ketikkan password yang saya inginkan. Klik daftar. Berhasil mendaftar, silahkan masuk. Tadi sudah ada notifikasinya. Masuk. Fania Elsa, sugesti ya. Sudah tersugesti, masukkan password saya. Save. Sini saya mau misalnya membeli es krim biasa untuk rasa vanilla. Ada deskripsinya. Add to chart. Berhasil masukkan ke keranjang. Saya akan melihat keranjang saya. Ini di sini saya juga bisa untuk mengedit, misalnya jumlahnya saya mau beli 2. Terus saya update. Itu totalnya jadinya 20.000. 10.000-nya ongkir jadinya 30.000. Oke, coba ya. Check out. Satu barang, total harga yang harus saya bayar ini kode order saya. Ongkos kirimnya misalnya 10.000. Saya di sini menyetujui membeli. I agree and check out. Oke, berhasil. Melihat daftar order saya. Di sini saya akan mengkonfirmasi pembayaran. Jadi di sini sistem dari aplikasi kami itu manual, bukan yang seperti e-commerce Shopee seperti itu, konfirmasinya otomatis terbayar. Jadi kami hanya bisa mengkonfirmasi setelah mengeklik tombol konfirmasi pembayaran.
informasinya misalnya dari akun misalnya untuk informasi pembayaran misalnya Fani Elsa, saya kasih nama user saya mau pakai Dana, tanggal bayarnya hari ini, saya kirim. Lalu status konfirmasinya bisa diterima. Untuk tahap selanjutnya, bila pesanan kita akan dikirim atau sudah selesai diproses, maka klik daftar order dan statusnya otomatis sudah berubah menjadi pesanan selesai. Dan hal ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anindya. Jadi seperti sebelumnya yang saya bilang yaitu di sini saya akan mempraktekkan untuk menjadi admin. Nah, untuk home store-nya sendiri, website-nya seperti ini. Lalu di sini saya akan masuk sebagai admin. Nah, kalau passwordnya salah di sini masih nggak bisa masuk. Nah, untuk tampilan admin sendiri seperti ini. Lalu ke admin panel sini. Kemudian di sini kita bisa kembali ke toko. Nah, di sini akan kembali ke home website-nya. Kembali lagi ke admin panel. Nah, di sini untuk kelola toko yaitu kita bisa mengelola kategori dan juga bisa menambahkan. Untuk produknya di sini ditampilkan listnya apa saja. Dia juga bisa menambahkan produk baru lagi. Untuk metode pembayarannya di sini kami menggunakan Bank BCA, Mandiri, dan Dana. Dan jika ingin menambahkan metode pembayaran di sini juga bisa menambahkan lagi. Daftar pelanggan di sini admin bisa melihat pelanggan mana saja yang sudah terdaftar di sini. Lalu stafnya yaitu admin sendiri dan juga bisa ditambahkan. Nah, untuk kelola pesanan di sini semisal Anda ya yang customer bernama Elsa ini membeli suatu produk dan statusnya masih menunggu konfirmasi, yang berarti pelanggan ini masih belum membayar. Dan di sini admin perlu menunggu untuk customer ini membayar produk agar dapat diteruskan ke pelanggan. Lalu kita lihat kembali di sini customer Elsa sudah mengkonfirmasi pembayaran. Nah, di sini kita dapat untuk admin dapat mengklik ID pesanan ini untuk melanjutkan ke customer-nya. Di sini Elsa membeli produk yaitu es krim vanilla, es krim coklat, es krim cone strawberry. Lalu di sini Elsa juga menggunakan metode pembayaran melalui Bank BCA. Lalu untuk mengirim admin perlu klik ini yaitu kirim. Nah, di sini kalau udah dikirim akan berubah status menjadi pengiriman.
Nah, semisal pengiriman sudah selesai, sudah sampai ke pelanggan, admin dapat menyelesaikan pembayaran tersebut karena produk sudah sampai kepada customer. Jika pesanan sudah diselesaikan, maka di daftar pesanan ini sudah kosong. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.